Oke, selamat pagi bagi kalian para pejuang yang masih berjuang dengan kerasnya kehidupan. Kembali lagi di acara PMS, penyemangat dan motivasi santai. Tentunya hanya di channel Genjus Komedi Official. Ini ceritanya Mick ya, karena belum ada modal, jadi ini ceritanya Mick. Oke, di program PMS ini saya ingin berbagi motivasi tentang kehidupan, apa yang saya alami, dan tentunya apa yang sama-sama kalian rasakan. Jadi jika kalian ingin memecahkan persoalan dan ingin membangkitkan semangat, maka komen saja di video ini, ya, like, share, dan subscribe channel ini. Sekarang saya akan bahas tentang cinta. Cinta itu adalah spesies yang tidak bernyawa tapi dia bisa tumbuh. Kalau nama latinnya itu kalau nangis putus-putus. Ya. Jadi cinta itu sesuatu yang menurut saya itu aneh. Kenapa aneh? Karena dia tidak punya bibit tapi bisa tumbuh, tidak perlu disirami tapi bisa berbuah. Ya, kenapa begitu? Ya itu tadi, cinta itu menurut saya aneh. Jadi cinta tidak perlu dirawat seperti tumbuhan semangka ataupun stroberi yang harus dipupuk ataupun disirami. Tapi cinta hanya perlu dirawat dengan sebuah perasaan dan perjuangan. Buah dari tumbuhan cinta namanya buah hati. Nah, buah hati. Jadi orang yang berhasil menanam cinta dengan baik akan berbuah sampai tumbuh buah hati tersebut. Kita akan bahas bagaimana orang menyikapi tentang cinta. Kadang orang yang sedang jatuh cinta itu dia akan lupa diri. Dia akan pikirannya akan tidak jelas, seperti dunia milik dia sendiri. Dia tidak akan ingat sepenuhnya terhadap temannya, tapi dia akan ingat selalu terhadap cintanya. Yang mana dia belum bisa menjaga ataupun merawat cinta tadi dengan perasaan dan perjuangannya. Dia hanya mengonsumsi cinta mentah-mentah. Jadi kebanyakan orang gagal dalam merawat cinta sampai tumbuh buah hati. Banyak orang yang menilai cinta itu buta. Tapi begini, saya akan bertanya kepada kalian ya. Kenapa alasan banyak orang itu, terutama apakah diri Anda salah satu orang yang menganggap cinta itu buta? Jika diri Anda adalah salah satu orang yang menganggap cinta itu buta, maka komen alasannya. Saya tidak pernah menganggap cinta itu buta. Karena bagi saya cinta adalah sesuatu yang istimewa. Dan cinta itu berhubungan dengan perasaan dan hati. Hati tidak pernah buta. Karena segelap apapun kondisinya, hati masih bisa melihat. Yang buta itu wonge. Yang picek itu wonge, cok. Kenapa yang picek itu wonge? Wonge atau orangnya itu saya anggap buta karena dia tidak pernah melihat. Di sini ada orang yang selalu setia menunggu dan berjuang untuknya, tapi dia lebih memilih orang lain yang menurutnya lebih baik. Ini yang kadang orang tidak bisa menyikapi. Jadi dia gagal. Orang kalau sudah gagal dalam merawat cinta, ya. Orang kalau sudah gagal merawat cinta, pasti dia akan putus asa. Tapi cinta itu mungkin kalau zaman sekarang itu sudah menjadi bagian kebutuhan pokok mungkin ya. Bukan makanan tapi seperti kebutuhan pokok dari semua manusia ya. Kebutuhan pokok dari semua manusia. Walaupun cinta adalah kebutuhan pokok, tapi jangan jadikan cinta segalanya. Karena orang kalau sudah menganggap cinta itu segalanya ya pasti berat pokoknya, berat urus-urusannya. Jadi konsumsilah cinta
sesuai yang kamu butuhkan, dan jangan anggap cinta itu segalanya dalam hidup kalian. Buat apa mencintai kalau tidak dicintai? Lebih baik cintai ususmu, minum ya, setiap hari. Asik. Oke. Ngomong-ngomong masalah cinta, cinta itu banyak macamnya, bro. Cinta tanah air, cinta terhadap sesama makhluk hidup, ya, atau cinta kepada apa yang kita miliki. Jadi tidak semata-mata pada wanita. Dan semalam saya itu video call sama teman saya. Video call sama teman saya dan dia itu baru putus cinta. Nah, orang yang namanya kalau putus cinta, wah, pikirannya tidak jelas. Dia sampai bilang bajingan, apa-apa wajar, emosi. Itu namanya emosi. Nah, dia itu sampai bilang kadang-kadang dia berpikir bahwa saat dia emosi, dia itu takut kalau ingin berhubungan kembali dengan wanita. Tapi kenapa dia takut? Dia sempat bilang ke saya kalau misalkan dia lagi emosi dan dia berhubungan, dia takut salah ngomong dan melukai hati wanita. Karena kodrat wanita itu istimewa dan harus dihormati. Oke, kita bilang wanita itu istimewa, siap istimewa. Dihormati, siap dihormati. Enggak cuma wanita, semua pun kita harus saling menghormati. Tapi ada catatan yang perlu kita garis bawahi, bro. Yang dihargai itu posisinya wanita, bukan perilakunya. Kenapa saya bilang posisinya? Sekarang kalau posisi wanita itu benar dan patut untuk dihormati dan diistimewakan, maka kita harus melakukan hal itu. Tapi kalau wanita itu tidak memposisikan dirinya sebagai ya wanita yang harus dihormati dan diistimewakan, maka kita jangan terlalu berada di posisi bawah, posisi bawah dari wanita tersebut. Saya bukan memprovokasi untuk membuat ataupun memperlakukan seenaknya wanita, itu enggak. Tapi saya mencoba membuat keyakinan bahwa kita harus tetap bisa menilai dan kita harus bisa memposisikan diri. Karena posisi di sini kalau laki-laki, saya ngomong khusus untuk laki-laki ya. Kalau posisi laki-laki itu posisinya adalah imam atau pemimpin ya. Jadi kalau pemimpin itu ya memang pemimpin butuh masukan dari yang dipimpin. Tapi bukan berarti pemimpin harus diinjak-injak. Sama saja kalau misalkan kita laki-laki sampai diinjak sama perempuan, diinjak-injak atau diremehkan sama perempuan, kita tidak patut untuk mengistimewakan. Tapi jangan pernah sekali-kali untuk melukai wanita. Cukup kita menjaga jarak, itu lebih baik. Karena saya tekankan lagi, bro, yang kita hormati adalah posisi wanita, bukan perilakunya. Jadi kalau kita mengetahui posisi wanita itu patut untuk dihormati dan diistimewakan, maka hormati dan istimewakan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, buat apa mencintai kalau tidak dicintai? Lebih baik cintai ususmu, minum ya setiap hari. Oke. Terima kasih, bersama saya Aziz, sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin memecahkan permasalahan dan ingin membangkitkan semangat, maka tinggal komen di bawah saja. Akan saya usahakan kita rumuskan masalah bersama-sama.